Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Muhtafin dari Purwokerto Kabupaten 2025 dengan lingkungan 5 garis miring 3 garis miring 3 garis miring 6 tugas presentasi elektrik field visi listrik magnet 1 line of charge atau garis yang memiliki muatan. Kita ingin menghitung besar muatan pada titik P terhadap garis yang memiliki panjang L dengan jarak R dari titik P. Kita mengenal lambda, yakni kerapatan muatan linear atau jumlah muatan per satuan panjang yang merupakan Q besar total panjang total muatan per L atau panjang dari garis. Kita dapat cari dengan yang pertama, membagi garis menjadi segmen-segmen kecil sebesar delta Y dan kita buat garis Y dan X dengan koordinat dengan garis Y sumbu Y itu sejajar dan berada di garis L, dan sumbu X merupakan garis yang sejajar dengan titik P yang ingin kita cari besar muatannya. Kita anggap segmen I yang memiliki jarak YI dari titik 0. Berapa besar medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pada segmen I. Sebelumnya kita membagi semua segmen ini dengan anggapan setiap segmen memiliki muatan yang sama besar. Kemudian untuk setiap muatan segmen I itu memiliki arah vektor medan listrik menuju luar karena menjauh dari garis karena ia memiliki muatan positif. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa besar medan listrik yang dihasilkan oleh segmen I pada titik P ini dengan arah EIY dan EIX. Kita misalkan ambil segmen yang merupakan hasil dari cerminan segmen I terhadap sumbu X pada bagian ini, misal kita sebut segmen Z dengan yang memiliki medan listrik yang sama besar karena jaraknya sama, tetapi memiliki arah berlawanan pada bagian Y. Apabila EZ itu mengarah ke Y positif sedangkan EI mengarah ke menuju sumbu Y negatif, sehingga keduanya karena memiliki besar yang sama akan saling menyatakan, sehingga yang perlu kita hitung hanyalah EX dari masing-masing segmen dengan menghitungan seperti berikut: EI cos theta I sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali delta Q atau besar muatan pada satu segmen per RI kuadrat yang merupakan jarak dari segmen menuju titik yang kita cari, dengan cos theta merupakan sudut yang terbentuk dari sumbu X dan garis R. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan, didapatlah EIX seperti berikut. Nah, setelah didapatkan besar muatan pada satu bagian, kita kemudian dapat menghitung semua bagian dengan menjumlahkannya dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai N EIX. Untuk kemudian dapat menghitung dengan lebih tepat, kita akan menjadikan segmen I ini sekecil mungkin. Artinya delta Y atau besar dari segmen I akan kita buat mendekati 0, sehingga penjumlahan dari segmennya akan berulang sejumlah N-nya mendekati tak hingga, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk integral sebagai berikut. Yang kemudian apabila diintegralkan selesai, didapatkan muatan medan listrik pada erot sebagai berikut, dengan arah menjauh dari sumbu, menjauh dari garis L apabila positif, dan mendekat menuju L apabila negatif. Kemudian lanjutan dari line of charge adalah apabila panjang dari garis ini memiliki panjang yang tak hingga, atau L kita substitusikan di sini tak hingga, sehingga L kuadrat ini R kuadrat plus L per 2 kuadrat setelah difaktorkan menjadi seperti ini. Dengan kita masukkan L dengan tak hingga, maka 1 plus 4R kuadrat plus dibagi L kuadrat yang mana L-nya tak hingga akan menghasilkan 0, sehingga hasil di bagian sini akan menjadi 1 hilang dan tersisa 1/4 pi epsilon 2 lambda per R sebagai berikut, dengan menjauh dari L apabila positif dan mendekat apabila negatif. Kemudian memasuki bagian kedua. Sebelumnya ini adalah bentuk dari electric field of an infinite line of charge. Mengapa setiap titik di sini memiliki besaran yang sama medannya? Karena anggapan garis ini akan memanjang terus hingga tak hingga tanpa batas, dan setiap titik dengan jarak yang sama akan memiliki besaran medan listrik yang sama. Kemudian pada bagian kedua, ring of charge. Pada konsepnya ring of charge dapat dilakukan penghitungan yang serupa seperti line tadi, namun dengan bedanya memasukkan panjang dari line yang kita cari sebagai keliling lingkaran atau 2pi R. Kemudian sebagaimana kita menganggap
cerminan dari satu segmen terhadap sumbu, pada kasus ini adalah sumbu Z, yakni segmen I dan segmen segmen A, maka keduanya akan saling meniadakan besaran yang mengarah menuju Y plus dan Y minus. Begitu pula pada sisi kanan kiri di sumbu X akan saling meniadakan, sehingga pada setiap segmen kita hanya perlu menghitung komposisi sumbu Z. Dan lebih menariknya di sini, pada penghitungan ring itu tidak memerlukan integral, karena setiap segmen pada titik manapun di ring itu memiliki muatan yang sama besar, atau memiliki medan yang sama besar terhadap titik P, karena jarak dari semua titik itu sama atau simetri, sehingga hanya perlu dilakukan penghitungan dengan penjumlahan sigma seperti biasa, dan didapatkanlah ring sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat ilustrasi bahwa apabila jarak R besar ini sebagai jari-jari dari titik 0 menuju pinggir dari ring, dan Z sebagai jarak dari titik 0 menuju titik yang kita cari besaran muatannya. Apabila Z ini menjadi 0, artinya Z kuadrat plus R kuadrat ini menjadi 0, Z kali Q menjadi 0, sehingga ring akan menjadi 0, tidak ada muatan. Dan kurva dari besar medan listrik seperti berikut. Kemudian yang ketiga adalah disk atau piringan. Di sini piringan kali ini kita menghitung besar medan listrik yang terbentuk oleh disk atau piringan. Hal ini kita dapat dilakukan dengan cara menjadikan segmen yang sebelumnya merupakan titik muatan menjadi cincin dengan notasi eta atau kerapatan muatan dengan jumlah muatan per luas dari pi R kuadrat dari piringan ini. Sehingga pada penghitungan tiap segmen adalah menggunakan rumus ring yang kita dapat sebelumnya, dengan dijumlahkan pada setiap segmen, kemudian terbentuklah menjadi integral dari titik 0 menuju garis paling pinggir atau radius dari piringan, sehingga dapat dituliskan dengan rumus piringan adalah sebagai berikut. Kemudian pada bidang, plane of charge pada bidang menjadi jauh lebih menarik, karena dengan penghitungan yang sama seperti kita menghitung disk sebelumnya, kita dapat menemukan dengan anggapan bahwa besar luas dari plane of charge itu mendekati tak hingga, sehingga Z kuadrat dengan R kuadrat atau radius dari disk tadi jauh mendekati tak hingga, saking besarnya, sehingga akar dari ini menjadi Z dibagi tak hingga menjadi 0, 1 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0 menjadi 0, sehingga menyisakan rapatan muatan tadi dibagi 2 E epsilon. Yang menarik dari sini adalah artinya pada bidang plane of charge jarak sama sekali tidak mempengaruhi seberapa besar medan listrik yang ia miliki. Artinya pada titik ini, dan dimanapun ia berada dari plane, ia memiliki besaran medan yang sama, karena tidak ada komponen R ataupun jarak pada ini, hanya ada komponen sangat bergantung pada kerapatan muatan tadi. Dengan masih sama, menjauh dari bidang ketika plus dan mendekat ketika negatif. Kemudian yang terakhir adalah sphere atau bola. Pada kasus ini kita belum banyak mempelajari tentang medan listrik yang dihasilkan oleh bola, sehingga pada akhirnya kita dapat simpulkan bahwa medan listrik bola sama dengan medan listrik pada satu titik, yakni Q per sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.